Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Manajemen Logistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen logistik. Definisi sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Menurut James C. Johnson, sistem manajemen logistik, bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Yang kedua, ada faktor sistem logistik. Operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik, karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan mendapatkan keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah yang pertama pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditujukan guna penjualan akhir ke konsumen. Kedua, penyimpanan kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Ketiga, transfer suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Keempat, penyebaran penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis, klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Yang kelima, ada pembiayaan anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Keenam, komunikasi penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk, barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Yang ketiga ada unsur sistem manajemen logistik. Pertama, struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi diangkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Yang kedua, transportasi sistem. Logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Faktor kecepatan merupakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu tugas pengangkutan di antara tempat asal barang ke tempat tujuan yang dikehendaki. Faktor kecepatan juga dikaitkan dengan kondisi barang yang dipindahkan agar jangan sampai terjadi kerusakan. 3. Persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi, bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan menjadi 4 faktor, yaitu
Pertama, kualitas, mutu kebiasaan pemakaian, budaya. Kedua, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Ketiga, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau penyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Keempat, kegiatan gerakan persaingan perusahaan. Dan keempat, komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi penyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan secara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak atau ke pihak lainnya. Kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan jumlah persediaan, pengelolaan, dan penyimpanan. Kelima, pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif, melalui jumlah persediaan, serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Integrasi secara efektif ke dalam sistem logistik, maka kegiatan pengelolaan, penanganan, dan penyimpanan dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan pengangkutan dan penyimpanan. Keempat, ada kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik pada para pelanggan. Untuk mewujudkannya, Bowersoft 1908 menetapkan komponen ukuran kinerjanya, yaitu the natural of logistic performance was intended to include capability, availability, and quality. Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yang ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam satuan hari, mulai dari penetapan pesanan order placement sampai dengan kiriman diterima pelanggan shipment payment. Dan dalam distribusi fisik, siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Elemen ketersediaan produk biasanya diukur secara rinci melalui sebuah kinerja berdasarkan ukuran berapa kali terjadi. Pesanan kurang, rata-rata tidak ada stok pesanan, rata-rata presentasi tersedia semua pesanan, frekuensi pemesanan ulang, dan pemenuhan pemesanan ulang. Titik berat faktor mutu dalam aktivitas logistik bisa disebabkan karena kesalahan pengiriman atau produk rusak saat pengiriman. Jika hal ini terjadi, bisa menyebabkan tidak tercapainya proses penyampaian tujuan operasional perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja logistik menjadi pertimbangan penting, terutama menyangkut proses pengemasan dan pengangkutan. Kelima, ada strategi pengiriman barang. Ada beberapa jenis metode pengiriman barang. Yang pertama ada direct shipping, pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distributor. Center biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Keuntungannya, proses penanganan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil. Waktu pengiriman dari produsen dan konsumen lebih cepat, keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Tantangannya yaitu penanganan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan cepat, tidak ada safety stock jika ada masalah dalam pengiriman sehingga risiko pengiriman yang ditanggung bisa lebih tinggi. Pergudangan atau pusat distribusi. Produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen.
Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas, seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan biasa dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan risiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Keuntungannya yaitu tersedia safety stock untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Biaya transportasi bisa ditekan karena barang dikirim dalam jumlah pengiriman yang ekonomis. Tantangannya yaitu jumlah inventory total mulai dari produsen sampai konsumen lebih tinggi. Akibatnya, proses dan biaya penanganan barang, biaya tenaga kerja, dan fasilitas lebih tinggi. Dan pertambahannya, kemungkinan kerusakan barang karena proses penanganan yang lebih banyak dan penyimpanan yang lebih lama. Cross-docking, proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang. Kemudian dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok, truk LTL. Keuntungannya, mempercepat aliran produk, mengurangi waktu transit, dan meminimalkan inventory. Minimalkan bahkan menghilangkan aktivitas penanganan dan penyimpanan barang yang merupakan dua kegiatan termahal dalam proses distribusi, mengurangi fasilitas distribusi. Tantangannya yaitu membutuhkan investasi awal berupa teknologi informasi untuk mendukung data real-time seperti penerapan elektronik data, IDC, IDJ, dan barcode di kemasan. Mungkin dibutuhkan investasi lain seperti fasilitas dan tata letak baru, dan pergerakan barang yang harus selalu dipantau. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata dan perkataan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.